Setelah sempat menepis kabar adanya kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya Sheila Marcia melaporkan suaminya Kiki Mirano ke Mabes Polri dengan dugaan tindak KDRT. Laporan dilayangkan tim kuasa hukum Sheila Marcia pada hari Senin, 18 April lalu ke Mabes Polri dengan bukti awal yang mereka klaim sudah cukup bukti, berupa foto dan audio pertengkaran Sheila dan Kiki. Ya, kami dari tim kuasa hukum Sheila Marcia dalam hal ini hari ini ke sini karena ingin membuat satu laporan yang diduga adanya tindak pidana KDRT terhadap Sheila Marcia, klien kami. Sejauh ini bukti yang kita punya, bukti permulaan sudah cukup kalau menurut kami. Ada foto, ada bukti percakapan antara Sheila sama Kiki. Ya tinggal kita nunggu hasil penunggu visum lah. Yang jelas ya stres, banyak pikiran, tapi harus tetap semangat ketika melihat anak, ya semangat langsung. Karena motivasinya kan harus kuat ya, karena anak-anak juga harus happy, anak-anak nggak boleh ngeliat aku sedih atau stres atau apapun seperti itu. Sempat mereka shock pada awalnya, tapi pada akhirnya ya saya bikin terus mereka happy, mereka nyaman dan segala macam, dan sekarang mereka semua sudah sehat semua. Kemarin Sheila Marcia dan Kiki suaminya dijadwalkan untuk hadir di Komnas Perlindungan Anak untuk menjalani proses mediasi. Tapi baik Sheila maupun Kiki tidak bisa hadir. Sheila beralasan sakit sedangkan Kiki tengah sibuk. Proses mediasi ditunda hingga tanggal 28 April mendatang. Sekaligus Komnas Anak meminta klarifikasi dari Kiki terkait laporan Sheila soal kekerasan, apakah itu benar terjadi atau tidak. Komnas Anak akan melihat apakah itu masuk kategori kekerasan atau bukan. Mohon maaf, seharusnya Sheila harus hadir di sini, tapi dalam keadaan sakit, baru besok hadir di sini, karena beliau harus terbang dari Bali menuju Jakarta. Jadi informasi yang terakhir bahwa tadi malam memang terinformasi akan hadir di sini pagi hari jam 10, tapi kita tunggu sampai jam 12. Akhirnya tadi teman-teman lawyer dari Sheila itu dapat informasi bahwa Sheila baru datang besok pagi jam 10 di tempat. Merujuk dari laporan Sheila itu, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman lawyer yang sempat melaporkan ke Mabes Polri dan sedang koordinasi dengan Mabes Polri ya, di Bareskrim tentang dugaan melakukan kekerasan itu. Jadi bagi Komnas Perlindungan Anak tentu mengklarifikasi itu apakah itu kategori kekerasan atau tidak yang dilaporkan. Maka betapa pentingnya tanggal 28 April, seharusnya hari ini, karena ada waktu menghormati waktu Pak Kiki dan sebagainya, nanti baru kita jadwalkan di tanggal 28. Ya bermasalah pastinya. Kan ada beberapa yang saya tidak bisa ceritakan, saya mohon maaf sama teman-teman. Tapi nanti pasti teman-teman akan tahu. Karena walau bagaimanapun saya sembunyiin gimana pun, pasti teman-teman juga akan tahu. Jadi saya hargai teman-teman dan ya saya pasti akan share. Menanggapi pengaduan Sheila Marcia terkait anak, kemarin pihak Komnas Perlindungan Anak secara resmi mengabulkan pengawasan dan perlindungan anak untuk ketiga buah hati Sheila Marcia, termasuk buah cintanya dengan Anji. Ketiganya akan mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari Komnas Perlindungan Anak hingga persoalan Sheila Marcia dan Kiki Mirano benar-benar tuntas. Komnas Perlindungan Anak hari ini akan mengeluarkan secara administratif hasil dari pengaduan Sheila itu tertulis. Kami sebut namanya surat pengawasan dan perlindungan ya, terhadap ketiga anak Sheila. Jadi hari ini kami juga sudah bersepakat dan saya juga sudah merespon apa yang diharapkan oleh Sheila bahwa anaknya itu mendapat perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi hari ini sekali lagi kami meresponnya akan mengeluarkan surat pengawasan dan perlindungan anak Sheila, ketiga anak Sheila, agar anak Sheila itu mendapatkan perlindungan dari Komnas memadai. Ketika nanti kita dapat surat itu, lalu kita lakukan langkah-langkah dalam rangka melakukan gugatan cerai. Ini wacananya. Artinya apa? Artinya kami harus menjaga benar tentang keutuhan perlindungan anaknya ini.
rumah tangga Julia Perez dan Gaston Castaño masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jupe yang dulu mengejar-ngejar cinta Gaston kini justru ingin menceraikannya. Sebaliknya, Gaston yang dulu berusaha lari dari kejaran Jupe, kini malah tidak ingin bercerai karena mengaku masih mencintai Jupe. Alasan masih cinta dan tidak mau bercerai inilah yang menjadi alasan Gaston tidak hadir di persidangan cerainya dengan Jupe. Sama saya ada, dan ya memang nggak mau datang. Alasan dia tidak mau datang? Nggak mau cerai. Ya memang dia yang minta cerai ya. Saya dulu lagi proses dan saya mau bikin dia bahagia ya. Dia mau cerai ya pasti saya. Dulu saya nggak mau cerai sama dia. Tapi sekarang ya dia minta kita bicara sama dia. Tapi kamu sendiri? Memang ya kalau kita nggak bisa bohong ya, kita 8 tahun bersama ya. Sayang pasti kita sayang ya. Dan ya, tapi sekarang dia ambil keputusan dan saya juga nggak boleh egois dan saya harus respect itu juga. Dia minta kembali lagi itu udah pasti, sampai detik ini pun terakhir masih bilang cinta dan sayang sebelum saya berangkat ke sini. Tapi ya balik lagi, saya tetap sesuai dengan komitmen saya. Ya sudah lewat dan saya juga udah bilang sama dia saya udah nggak mau. Terkait kabar bahwa Jupe menggugat cerai lantaran ada orang ketiga, Gaston menampiknya. Selain itu, meski hendak diceraikan Jupe, Gaston berusaha menjalin komunikasi dengan Jupe. Gaston mengaku antara dirinya dan Jupe masih terjalin komunikasi yang cukup baik. Iya, kita komunikasi ya, kita Tetap setiap hari? nggak setiap hari tapi kita tetap komunikasi ya. Momen unik pekan ini didulang oleh putri dari pedangdut Iis Dahlia Salsabila. Momen menegangkan menanti hasil ujian tidak lantas dimanfaatkan Salsa untuk berlibur menghilangkan stres, tapi justru bekerja di lokasi syuting Haji Belajar Ngaji. Sambil menyelam minum air sambil syuting, Salsa pun merender romantis bersama dengan Rido. Seperti apakah serunya kebersamaan mereka? Benarkah Rizky sang saudara kembar iri karena gigit jari? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.